Ini adalah rumah adat Sumatera Barat. Anjungan Sumatera Barat ini berada di Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta Timur. Halo, perkenalkan saya Muhammad Gilang Permana, NPM 2222010039. Saat ini saya berada di Anjungan Sumatera Barat. Di sini saya akan mengobservasi struktur kayu untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah struktur kayu. Anjungan Sumatera Barat diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto di Jakarta pada tanggal 21 April 1985. Anjungan ini juga terdapat beberapa rumah adat, surau, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke dalam untuk melihat struktur dari rumah gadang ini. Rumah gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Jika dilihat secara sekilas, rumah gadang memiliki bentuk atap yang unik dan membuatnya mudah dikenali. Arsitektur rumah gadang tentu ada kaitannya dengan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Rumah gadang dibangun sebagai tempat tinggal sekaligus tempat pelaksanaan acara adat. Untuk mendukung tujuannya tersebut, rumah gadang dibagi dalam beberapa jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Selain jenis dan fungsi, ada banyak aspek lainnya yang bisa dipelajari dari rumah gadang, mulai dari sejarah hingga arsitekturnya. Adapun fungsi rumah gadang yaitu sebagai tempat melangsungkannya upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan termasuk turun mandi, khitan, pernikahan, hingga kematian. Tempat melangsungkan upacara adat seperti pengangkatan datua dalam prosesi Bataga Gala sebagai tempat bermusyawarah masyarakat lingkungan sekitar. Tipe struktur pada Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia ini yang menggambarkan rumah gadang dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, struktur rangka kayu. Struktur rangka kayu yang digunakan pada rumah gadang adalah contoh struktur portal yang dibangun dari material kayu. Rangka kayu terdiri dari kolom dan balok yang bekerja sama untuk menahan beban vertikal dan lateral. Material kayu yang digunakan adalah kayu ulin atau jenis kayu keras lainnya yang memiliki sifat tahan lama dan mampu menahan beban yang berat. Yang kedua, struktur panggung. Rumah gadang menggunakan struktur rumah panggung, di mana lantai bangunan diangkat dari tanah dengan tiang-tiang tinggi. Dalam dunia sipil, ini termasuk kategori elevated floor structure yang berfungsi untuk mencegah kerusakan akibat banjir dan memungkinkan ventilasi yang baik. Struktur ini sangat relevan untuk wilayah yang rawan banjir atau memiliki curah hujan yang tinggi. Yang ketiga yaitu atap gonjong. Bentuk atap gonjong rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau didukung oleh struktur rangka atap yang dalam konteks sipil merupakan truss system. Rangka atap ini biasanya dirancang dengan prinsip konstruksi kuda-kuda atau roof truss untuk menahan beban atap dan mendistribusikan beban ke elemen vertikal seperti kolom. Atap gonjong yang tinggi dan melengkung juga membantu mendistribusikan air hujan secara efektif, sehingga cocok untuk wilayah dengan curah hujan tinggi. Struktur truss pada atap ini memerlukan perhitungan yang teliti terkait beban angin dan hujan, terutama karena bentuk atap yang besar bisa menghasilkan gaya angin yang signifikan. Yang keempat yaitu material dan sifat mekanis. Material utama yang digunakan dalam rumah gadang adalah kayu, yang dalam dunia sipil dikenal sebagai material yang elastis dan dapat menyerap energi dengan baik, terutama untuk mengatasi gaya gempa. Kayu sebagai material struktural memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, sehingga cocok untuk struktur bangunan tradisional yang besar namun tetap ringan. Meski demikian, dalam teknik sipil, perhatikan terhadap perlindungan kayu dari kelembapan rayap dan kondisi lingkungan yang harus diperhatikan. Bentuk konstruksi rumah gadang. 1. Pondasi dan tiang atau kolom. Pondasi pada bangunan rumah gadang berupa pondasi sandi, yang pola penyusunannya berbentuk persegi panjang seperti halnya susunan tiang. Karena sandi merupakan tempat berdirinya tiang-tiang sebagai kolom pada rumah gadang tersebut.
Sandi merupakan batu yang memiliki permukaan datar dan sebagian dari batu tersebut dapat ditanamkan ke dalam tanah. Penentuan letak dan bentuk sandi serta cara pemasangannya menentukan kokoh atau tidaknya rumah gadang tersebut. Yang kedua, lantai. Lantai pada bangunan rumah gadang terbuat dari papan yang diketam. Namun dahulunya lantai rumah gadang terbuat dari bambu yang dipecah dan didatarkan yang disebut dengan palupuah. Yang ketiga, tangga. Tangga berbahan dasar kayu. Letaknya di tengah tepat di depan pintu masuk. Yang keempat, dinding. Dinding rumah gadang terdiri dari 2 lapis. Dinding bagian luar diberi papan berukir, sedangkan bagian dalam menggunakan anyaman bambu yang disebut sasabugi. Yang kelima, pintu dan jendela. Pintu memiliki 2 daun. Pintu terletak di tengah dengan lebar sekitar 1 meter. Jendela pun memiliki 2 daun jendela dan tiap ruangan dengan lebar sekitar 70 sampai dengan 80 cm. Yang keenam, atap. Atap bangun rumah gadang yang berbentuk bergonjong, runcing, menjulang membuatnya berbeda dengan atap rumah biasa. Gonjong adalah bagian yang paling tinggi dari setiap ujung atap yang menghadap ke atas. Material yang biasa dipakai pada atap bangunan rumah gadang adalah ijuk sebagai penutup atap dan kayu material konstruksi dari rangka kuda-kuda. Material kayu yang digunakan dalam konstruksi rumah gadang ini menggunakan kayu yang keras dan tahan lama, seperti kayu meranti, kayu ulin, atau kayu nangka. Kayu ini dipilih karena memiliki sifat struktural yang baik dan ketahanan terhadap serangan hama. Pengolahan kayu biasanya diolah secara tradisional dengan teknik yang menjaga kekuatan dan keawetan, seperti pengeringan yang baik untuk menghindari retak. Desain rangka struktur terdiri dari tiang-tiang vertikal yang berhubung dengan balok horizontal. Rangka ini dirancang dalam pola grid yang mampu mendistribusikan beban secara merata. Beban vertikal rangka ini mendukung beban atap dan dinding serta beban hidup dari aktivitas sehari-hari. Ada beberapa sambungan kayu yang digunakan. Yang pertama yaitu mortise dan tenon. Teknik ini melibatkan pembuatan lubang atau mortise di salah satu potongan kayu dan menciptakan tonjolan tenon di potongan lainnya yang dihubungkan tanpa paku. Ini memberikan kekuatan mekanis yang tinggi. Yang kedua yaitu sambungan jari. Sambungan ini digunakan untuk menyambung potongan kayu dalam cara yang lebih fleksibel, mengurangi risiko keretakan. Yang ketiga yaitu sambungan paku tradisional. Kadang digunakan paku dari bambu ataupun besi untuk menambah kekuatan sambungan, terutama pada bagian yang lebih rumit. Tiang atau kolom kayu. Kolom utama biasanya terbuat dari kayu yang besar dan kuat, berfungsi untuk mendukung beban seluruh struktur. Kolom atau tiang ini dapat berdiameter cukup besar, 30 cm atau lebih, dan diletakkan di sudut serta titik-titik strategis lainnya. Untuk ketinggian kolom ini dibangun lebih tinggi untuk menciptakan ruang bawah yang dapat digunakan untuk penyimpanan atau tempat berteduh, serta mengurangi resiko pembusukan kayu. Untuk fondasi, kolom biasanya ditanam di dalam tanah atau menggunakan fondasi batu untuk mencegah kontak langsung dengan tanah dan menjaga kestabilan struktural. Rangka atap rumah gadang terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu gonjong. Gonjong adalah atap berbentuk runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Biasanya terdiri dari 2 hingga 8 gonjong, tergantung pada status sosial pemilik rumah. Yang kedua yaitu balok dan kasau. Struktur kayu yang mendukung atap, di mana kasau disusun bersilang untuk memberikan kekuatan dan stabilitas. Yang ketiga yaitu penutup atap. Umumnya menggunakan ijuk yang diikat dengan rotan, memberikan perlindungan dari cuaca. Struktur ini dirancang untuk tahan gempa dengan sambungan kayu menggunakan pasak, bukan paku, untuk fleksibilitas saat terjadi guncangan. Sekian hasil observasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.